السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kemarin kita masih membahas ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 180, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Yang maknanya, jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil itu menyangka, orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari fadilahnya, jangan disangka bakhilnya itu baik buat mereka, bahkan jelek buat mereka. Akan dijadikan sebagai adab atas mereka apa-apa yang mereka bakhil dengannya yaumul qiyamah. Dan Allah lah yang mewarisi seluruh yang di langit dan yang di bumi. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha mengetahui. Alhamdulillah sudah kita bahas sampai pada kalimat inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha, atau pada kalimat walillahil mirathus samawati wal ard, dan milik Allah lah yang akan mewarisi seluruh apa yang di langit-langitnya dan seluruh apa yang di bumi. Dan yang semirip dengan ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami yang akan mewarisi bumi ini dan seluruh apa yang ada di atasnya, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan.
Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ta'ammal kaifa dzakara sabab al-ibtida'i wa sabab al-gha'i. Lihatlah, perhatikanlah bagaimana Allah menyebutkan sebab-sebab yang sifatnya ibtida'i, permulaannya, dan sebab yang berkait dengan gha'i, apa keakhirannya atau kesudahannya. Al-mujib kullu wahidin minhuma alla yabkhal al-'abdu bima a'tahu Allah. Yang kedua-duanya memiliki konsekuensi, memiliki satu keharusan bahwa seseorang jangan bakhil terhadap apa yang Allah berikan padanya. Apa saja sabab-sabab ibtida'i dan sabab-sabab al-gha'i ini? Perhatikan ayat ini. Ayat Allah yang sangat mulia, yang isinya sungguh sangat indah dan sangat padat maknanya. Di dalam ayat-ayat tadi Allah kabarkan pertama kali, akhbaru awalan anna alladhina indahu wa fi yadihi fadlun minallahi wa ni'mah. Allah kabarkan dulu pertama kali bahwa yang ada di sisi orang tersebut, yang ada di tangannya adalah fadilah dari Allah, kenikmatan dari Allah. Laisa milkan lil abdi, bukan milik para hamba, bukan milik manusia ini, tapi milik Allah seluruhnya. Ketika kalian kaya raya, ketika kalian memiliki harta benda, ketika kalian mampu untuk mengumpulkan sekian banyak harta dunia, dari mana itu? Dari mana? Dari fadilah Allah, dari pemberian Allah, dan dari kenikmatan yang Allah berikan padanya. Ini sabab ibtida'i. Perhatikan ayatnya di awal pertama. Wala yasabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari fadilahnya. Itu pemberian Allah. Yang ada di tangan kalian itu dari Allah, milik Allah, kenikmatan dari Allah. Bal laula fadlullah alaihi wa ihsanihi lam yusil ilaihi minhu syai'. Bahkan kalau Allah tidak berikan fadilahnya pada orang tersebut, kalau Allah tidak memberikan ihsannya, kebaikannya, maka enggak akan ada yang sampai kepadanya sedikit pun dari harta benda. Lam yasil ilaihi minhu syai'. Baik, faman'uhu. Maka kalau dia bakhil, menghalangi hartanya dari infak dan zakat, faman'uhu lidzalik man'un li fadlillahi wa ihsanih. Berarti kalau dia bakhil, berarti dia bakhil dengan apa yang sesungguhnya milik Allah, dari Allah, pemberian Allah. Kurang ajar sekali. Itu dari Allah. Engkau enggak akan bisa dapat kalau Allah tidak kasih. Engkau enggak akan bisa memiliki harta benda tadi kalau Allah tidak beri, kalau Allah tidak takdirkan, kalau Allah tidak mudahkan bagimu. Wa li'anna ihsanihi mujibun lil ihsani ila abidihi. Lagi pula, kalau Allah memberikan kebaikan pada kalian, konsekuensinya hendaklah kalian juga berbuat baik pada manusia. Itu kaidahnya. Kalau Allah memberikan kebaikan pada kalian, hendaklah kalian memberikan kebaikannya kepada manusia yang lain. Kalau Allah memberikan ihsan kepadamu, maka berbuat ihsanlah kepada manusia. Faedahnya Allah katakan dalam ayatnya, kama qala ta'ala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat ihsan kepadamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah sebagaimana Allah berbuat ihsan kepadamu. Allah telah menjadikan kamu kaya raya, keluarkan zakatnya.
bantu fuqara wal masakin, berikan sebagian hartamu fi sabilillah, berikan hartamu untuk mereka-mereka yang merupakan mustahiqin az-zakah, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan zakat. Berbuat ihsanlah pada mereka, berbuat ihsanlah pada manusia sebagaimana Allah berbuat ihsan kepadamu. Faman tahaqqaqa annama biyadihi fadlun min Allah lam yamna al-fadl alladzi la yadurr. Maka siapa yang terwujud di tangannya apa yang merupakan fadilah dari Allah, seharusnya dia tidak bakhil. Lam yamna al-fadl, seharusnya dia tidak menghalangi kebaikan untuk orang lain. Karena kamu pun diberi oleh Allah. Kenapa tidak memberi orang lain? Bukan seluruh hartamu, sebagian. Sebagian. Bahkan sebagian kecil yang wajib. Faman aktsarta famin indih. Kalau mau lebih, maka itu dari sukarelamu. Tapi Allah mewajibkan 2,5% setiap satu haul. Tidak banyak. 2,5% itu 1/40-nya. 1/40 dibagi 40. 1/40 diberi, kau masih punya 39. Qalil. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di di sini, kalau seorang tahu, sadar bahwa pada dirinya ada fadilah dari Allah, kalau pada dirinya ada sesuatu pemberian Allah, maka dia enggak akan bakhil, enggak akan menghalangi untuk membantu orang lain yang la yadurruhu, yang tidak membuat madarat. Enggak membuat madarat, dikurangi 2,5%. Bahkan separuh kamu berikan, enggak madarat. Bahkan Abu Bakar memberikan seluruhnya fi sabilillah. Ikhwani fillah azakumullah. Bahkan sebaliknya, la yaduruhu bal yanfa'uhu. Tidak bermadarat, bahkan memberikan manfaat. Apa manfaatnya kalau kita bersedekah? Kalau kita memberikan kebaikan pada fuqara wal masakin, pada janda-janda dan anak yatim, pada perjuangan dakwah ilallah, pada jihad fi sabilillah. Apa hikmahnya? Apa yang disebut dengan yanfa? Disebutkan di sini. Yanfa'uhu fi qalbihi. Pertama akan memberikan manfaat pada hatinya. Ini yang tidak bisa diukur dengan pertanyaan berapa. Enggak bisa diukur dengan pertanyaan kayak apa. Enggak bisa. Tetapi bisa dirasakan oleh orang yang telah menunaikan ibadah kepada Allah. Ketentraman hati, kelapangan hati, ketenangan hati. Demikian pula ibadah dalam bentuk sedekah akan dirasakan dalam hatinya itmi'nan, mutmainnah, ketentraman hati, kelapangan hati, keluasan hati, ketenangan hati yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Sebaliknya, para pendosa dan para bukhala, orang-orang bakhil, hatinya sempit, dadanya sempit, tidak tentram, tidak nyaman, gelisah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ditambah lagi juga yanfa'uhu fi malih, akan bermanfaat pada hartanya. Hartanya barakah. Apa yang dikeluarkan sedekahnya, harta yang diberikan sebagiannya untuk sedekah jadi barakah. Dan barakah itu juga tidak diukur dengan angka, tidak diukur dengan angka. Barakah adalah Allah jadikan sedikit seperti banyak. Dijadikan yang tadi sedikit manfaatnya luas. Ada orang yang memiliki sekian harta benda yang banyak, tapi habis begitu saja, nggak jelas untuk apa. Tidak menjadikan badannya gemuk,
tidak menjadikan tubuhnya sehat, bahkan jadi kurus, kering, sakit-sakitan. Akibat hartanya. Karena hartanya dipakai untuk begadang, untuk hura-hura, untuk khamr, untuk narkoba, untuk segala macam pergaulan bebas. Sampai kemudian mati kena AIDS. Apakah harta itu barakah? Sama sekali tidak. Sebaliknya harta yang dikeluarkan zakatnya, maka harta itu akan barakah, akan bermanfaat lebih banyak, dan Allah akan berikan barakah padanya. Bermanfaat. Anfa. Barakallahu fikum. Sedikit dia, tetapi berwujud hawaid jammah dunia wal akhirah. Wa yanfa'uhu aidan fi ziyadati imanih, akan bertambah pula manfaatnya, yaitu dengan bertambahnya imannya. Karena sudah kita bahas yang namanya amalan termasuk iman. Seorang beramal satu amalan dengan orang yang beramal dua amalan, tentunya ini lebih banyak imannya, berarti lebih tinggi imannya. Maka siapa yang bersedekah akan bertambah imannya. Yanfa'uhu fi imanihi. Wa yanfa'uhu aydan fi hifdhihi min al-afat. Bermanfaat dalam bentuk terjaga dari segala macam kejelekan-kejelekan. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, tiba-tiba hilang, dicuri orang, tiba-tiba dirampok, tiba-tiba hangus terbakar, tiba-tiba ini afat. Tetapi harta yang dikeluarkan zakatnya akan terjaga, barakah dan terjaga. Maka barakallahu fikum, Allah sebutkan pertama kali apa? Diingatkan bahwa harta kalian pemberian dari Allah. Ini sebab pertama. Maka seyogianya, sepantasnya engkau tidak bakhil, karena itu pemberian Allah. Maka Allah berikan pada yang lain sih dengan enteng. Toh ini juga dari Allah. Baik. Yang kedua, yang kedua Allah sebutkan pula anna hadzal ladzi biyadil ibad kulluha tarji' ila Allah. Dikabarkan pula bahwa semua yang ada di tangan para hamba akan kembali kepada Allah. Ngapain bakhil? Untuk apa bakhil? Toh nantinya juga akan diambil lagi oleh Allah Ta'ala. Ini sebab kedua. Yang juga konsekuensinya jangan bakhil. Sebab pertama, bahwa itu pemberian dari Allah, maka konsekuensinya jangan bakhil. Karena itu dari Allah, maka berikan kepada hamba-hamba Allah. Yang kedua, toh nanti kembalinya juga kepada Allah. Ini juga konsekuensinya, jangan bakhil. Toh nanti akan kembali kepada Allah. Ngapain kamu kumpul-kumpul harta? Gak boleh diambil, gak boleh dikeluarkan. Jangan zakat, jangan sedekah. Ngapain? Toh nantinya juga kembalinya kepada Allah SWT. Di mana Allah katakan ini? Di dalam kalimatnya, di dalam ayat-ayatnya yang mulia. Setelah itu Allah katakan di akhirnya, walillahi mirasus samawati wal ard. Allah yang akan mewarisi seluruh harta dunia dan seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di antara keduanya, semuanya akan kembali kepada Allah dan akan diwarisi oleh Allah. Kulluha tarji' ila Allah wa yarithuha ta'ala. Allah yang akan mewarisinya. Emang kamu mau hidup terus? Ya nanti kan buat anakmu hidup terus. Ya nanti kan buat cucumu hidup terus. Ya. Toh ujung-ujungnya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairul warisin. Dan Allah lah sebaik-baik yang mewarisi. Allah lah sebaik-baik yang mewarisi. Fala ma'na lil bukhli. Maka enggak ada maknanya untuk bakhil. Ngapain bakhil? Apa maknanya? Toh nantinya juga akan diambil kembali oleh Allah Ta'ala.
hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah akan ambil kembali. Huwa zailun anka. Harta itu akan hilang darimu. Cepat atau lambat akan hilang darimu. Mungkin di masa engkau hidup sudah Allah jadikan kau bangkrut. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Sudah Allah tarik kembali. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau syukur akan aku tambah, kata Allah. Tetapi kalau engkau kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat dahsyat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, cukup sebagai azab. Kalau kenikmatan yang telah diberikan kemudian tidak disyukuri, Allah tarik kembali, Allah cabut kembali, Allah ambil kembali, dan itu cukup sebagai azab. Belum lagi azab yang menunggu yaumul qiyamah, belum lagi azab-azab yang lainnya. Cukup sebagai azab kalau kenikmatan tadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala lam yaku mughayyiran ni'matan an'ama 'alaihim. Allah tidak akan menjadi perubah. Ini enggak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan pada satu kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hingga mereka sendiri yang merubahnya. Maka Allah pun rubah kenikmatannya menjadi nikmah. Allah ganti kenikmatannya menjadi azab. Allah ganti kenikmatannya menjadi petaka. Allah cabut kenikmatannya. Dan jangan salahkan siapa-siapa. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Karena dia tidak syukur. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur, kami akan tambah. Tetapi kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih, kata Allah. Maka Allah katakan, lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha liqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah enggak akan merubah kenikmatan yang sudah diberikan. Ini enggak akan dicabut kembali sampai mereka sendiri yang menyebabkan. Mereka sendiri yang berbuat sesuatu yang kemudian Allah akhirnya mencabut kenikmatan itu kembali. Maka barakallahu fikum. Isyarat pertama bahwa harta itu dari Allah. Kenapa bakhil? Kedua, harta itu toh akan kembali kepada Allah. Cepat atau lambat. Bisa di masa hidupmu Allah ambil kembali. Bisa kamu mati tidak membawa apapun dari harta, maka Allah wariskan kepada orang lain. Bisa dengan sekian asbab yang Allah takdirkan. Yang pasti kembalinya kepada Allah saja. Walillahi mirathus samawati wal ard. Allah lah pewaris semua apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa huwa zailun 'anka muntaqilun ila ghairik. Bahwa hartamu enggak akan ada terus padamu, akan hilang sirna, akan berpindah kepada orang lain, akan berpindah pada orang lain sampai kemudian diwarisi oleh Allah kembali subhanahu wa ta'ala. Tsumma dzakara tsalitsan. Kemudian Allah sebutkan yang ketiga dari sebab yang menyebabkan seseorang harusnya jangan bakhil dalam bersedekah dan berinfak, yaitu as-sababul jazai, sebab yang berupa balasan. Jadi tiga sebab. Sebab al-ibtidai, dan sebab al-ghai, dan sebab al-jazai. Yaitu kata-kata Allah di akhirnya, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Fa idza kana khabiran bi a'malikum jami'an, kalau Allah maha mengetahui amalan-amalan kalian seluruhnya, wa yastalzim dzalikal jazaa'al hasan, yang tentunya kalau Allah mengetahui maknanya Allah akan memberikan balasannya.
In khairan fa khair, in syarran fa syarr. Al jazaa al hasan 'ala al khairat wal 'uqubat 'ala syarr. Balasan-balasan kebaikan untuk perbuatan-perbuatan baik dan balasan-balasan kejelekan bagi perbuatan jelek. Maka kalau tahu sebab al-jazai ini, niscaya seseorang gak akan bakhil untuk mengeluarkan zakatnya, gak akan bakhil untuk mengeluarkan sedekahnya. Lam yatakhallaf min man fi qalbihi mithqala darratin min iman anil infaq. Niscaya orang yang di hatinya ada keimanan walaupun sebiji darah, gak akan mungkin mereka yatakhallaf anil infaq. Gak mungkin mereka enggan untuk berinfak. Yatakhallaf artinya menyelisihi, tidak mau mengeluarkan infak, gak mau mengeluarkan zakat, gak mau bersedekah. Gak mungkin. Kalau hatinya punya iman dan kenal Allah, bahwa Allah Maha melihat semua perbuatanmu. Pak, udah bayar zakat belum? Saya itu carinya susah. Kamu minta-minta aja. Dikira orang tadi yang minta. Padahal itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu menjawab, bukan buat saya. Saya tidak minta, maaf. Keluarkan untuk fuqara'ul masakin wal mustahiqin. Silahkan lewat saya ataupun lewat orang lain. Marah lagi. Kita akan heran kepada dia. Apakah dia sadar bahwa Allah melihat perbuatan dia? Allah yang memberikan hartanya, Allah yang menakdirkan dia memiliki kecukupan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mewarisi hartanya kelak. Tiba-tiba bakhil. Berarti orang ini lupa tentang balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah khabirun bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Sehingga kata Syekh Sa'di di sini, lam yatakhallaf man fi qalbihi mithqala darratin min iman. Enggak akan yatakhallaf orang yang di hatinya punya iman walaupun sebiji darrah. Enggak akan yatakhallaf anil infaq. Enggak akan enggan untuk infaq. Alladhi yujza bihi thawab, yang akan dibalas dengan pahala-pahala. Wala yarda bil imsak, niscaya dia enggak akan ridha untuk bakhil memegang hartanya kuat-kuat. Alladhi bihi al-iqab, yang dengan itu dia akan dibalas, akan diazab. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Orang kafir yang memang tidak punya iman sebiji darah pun, yang merasa kalau disuruh mengeluarkan zakat, merasa kalau Allah butuh pada saya kaya raya, Allah minta dari saya, enak saja, astagfirullah. Ini kafir. Yahudi mengucapkan kalimat seperti itu. Dan kaum muslimin jangan meniru Yahudi. Kita baca ayat berikutnya. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Kata Allah, sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah fakir, kami yang kaya raya. Allah miskin, kami yang kaya. Kata Allah, sungguh Allah telah mendengar ucapan itu. Sanaktubu ma qalu, kami akan catat ucapan mereka itu. Wa qatlahumul anbiya, dan karena mereka juga membunuh para nabi. Bighairi haqqin,
tanpa kebenaran. Wa naqulu, dan kami akan katakan pada mereka, duqu adzabal hariq, rasakanlah azab yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum, yang demikian karena apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kalian sendiri. Wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid, sesungguhnya Allah tidak membolimi hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah tidak menjadi yang membolimi hamba-hambanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yukhbiru ta'ala, di sini Allah mengkhabarkan tentang ucapan mereka al-mutamarridin, yang memang hatinya sudah kufur sesat. Alladzina qalu aqbahal maqalah wa asna'iha, yang berkata dengan ucapan sejelek-jelek ucapan dan sebusuk-busuk ucapan. Wa asmajiha, dan yang paling menjijikkan. Fa akhbara annahu qad sami'a ma qaluhu, maka Allah katakan bahwa Allah mendengar apa yang telah mereka ucapkan. Wa annahu sayaktubuhu, dan Allah akan menulis, mencatat semua apa yang mereka ucapkan itu. Wa yahfazuhu ma'af'alihim, dan akan dijaga, dipelihara, akan terus catatan itu sampai mereka diazab dan ditunjukkan, ini karena ucapanmu ini karena perbuatan ini. Duqu ma kuntum ta'malun. Dzalika bima qaddamat aydikum, ini karena perbuatan kalian, ini perbuatan kalian. Ini karena ucapan kalian, ini ucapan kalian. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, diriwayatkan dari Sa'id Ibn Jubair dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapakah yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka niscaya Allah akan lipatkan baginya berlipat-lipat kali, yang katsirah, yang sangat banyak. Tiba-tiba berkata seorang Yahudi ketika mendengar kalimat ini, ya Muhammad, iftaqara rabbuk, apakah Rabbmu meminta pinjaman? Kemudian minta pada hamba-hambanya pinjaman karena membutuhkan harta. Apakah Rabbmu fakir? Katanya. Maka Allah turunkan ayatnya, yaitu yang sedang kita baca, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah telah mendengar apa yang mereka katakan, bahwa Allah fakir dan kami yang kaya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Sedangkan dalam riwayat yang lebih panjang ada kisahnya, diriwayatkan oleh Muhammad ibn Ishaq dengan sanadnya. Haddatsani Muhammad ibn Abi Muhammad an Ikrimah annahu haddatsahu an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya dakhala Abu Bakar Siddiq Baitul Madaris. Pernah suatu hari Abu Bakar Siddiq masuk ke sekolahan mereka. Madaris, tempat belajarlah, tempat belajar mereka Yahudi. Fawajada min Yahudi nasan katsira. Didapati di tempat belajar tadi ada banyak orang Yahudi berkumpul belajar dengan seseorang yang yuqalu lahu Finhas, yang dinamakan dengan panggilan Finhas. Wa kana min ulamaihim. Finhas ini adalah salah satu dari ulama Yahudi. Kemudian wa mahu habrun, dan bersamanya ada habr, ada ahli ibadahnya yang bernama Asya. Maka Abu Bakar pun menegur orang-orang tadi, "Wahai hak ya Finhas, ittaqillah wa aslim."
Celaka engkau wahai Finhas. Takutlah engkau kepada Allah dan masuk Islamlah. Demi Allah, innaka la ta'lam anna Muhammadan Rasulullah. Sungguh demi Allah, aku yakin engkau tahu bahwa Muhammad SAW adalah benar-benar Rasulullah. Aku yakin kau tahu. Qad ja'akum bil haqqi min indih. Sungguh engkau pasti tahu bahwa Muhammad adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah, yang datang kepada kalian membawa risalah dari Allah. Tajidunahu maktuban indakum. Kalian dapati tercatat dalam kitab kalian, di dalam Taurat dan juga dalam Injil. Pasti kalian tahu. Ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Masuk Islamlah. Faqala Finhas menjawab, wallahi ya Abu Bakr, ma bina ila Allah min hajatin min faqrin. Katanya, demi Allah wahai Abu Bakar, sesungguhnya kami tidak fakir kemudian membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah lah yang membutuhkan kami. Allah lah yang fakir, katanya. Mana tadarra ilaihi kama yatadarra ilaina. Kami tidak meminta kepada Allah seperti Allah meminta kepada kita. Bahasanya lebih jelek dari apa yang saya terjemahkan. Yatadarra itu bukan hanya meminta, merengek. Astagfirullah. Tidak merengek kepada Allah sebagaimana dia merengek pada kami, katanya. Wa inna anhu la-aghniya, sedangkan kami ini kaya raya. Walau kana anna ghaniyan mastaqrab, kalau saja dia kaya tidak akan minta pinjaman kepada kami seperti yang dikatakan oleh nabimu. Astagfirullah. Qala au qalu qawlan 'azima. Laqad telah keluar dari mulut mereka sejelek-jelek kalimat. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Laqad qalu kalimatan 'azimah. Mereka telah mengucapkan kalimat yang mengerikan. Maka Abu Bakar pun tidak sabar menghadapi orang seperti ini. Abu Bakar marah dan kemudian dipukul wajahnya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sambil berkata, wallahi laula bainana wa bainakum minal wasa'iq, kalau saja tidak ada perjanjian antara kami dengan kalian, akan aku bunuh engkau. Ikhwani fillah azakumullah. Wajar Abu Bakar Siddiq marah karena ucapan yang sangat jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi biyadi laula alladzi bainana wa bainaka minal ahdi. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalau saja bukan karena ada perjanjian antara kami dengan kamu, la darabtu 'unuqa, sungguh akan aku penggal lehermu. Ya aduwallah, wahai musuh Allah, fa'akdzibuna mastata'tum, silakan dustakan kami sebisamu kalau kalian memang benar. Fadhahaba Finhas ila Rasulullah sallallahu, maka Finhas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melaporkan karena merasa ini pelanggaran perjanjian. Ya Muhammad, absir ma sana'a bihi sahibuk. Wahai Muhammad, lihatlah apa yang dilakukan oleh sahabatmu ini kepadaku. Maka Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ma hamalaka ala ma sana'ta? Apa yang membawamu berbuat seperti itu wahai Abu Bakar? Qala, ya Rasulullah, inna aduwallah qala qawlan 'aziman. Wahai Rasulullah, musuh Allah ini berkata dengan ucapan besar, menganggap bahwa Allah fakir, sedangkan mereka sendiri kaya raya. Falamma qala dzalik, ghadibtu lillah. Ketika berkata seperti itu, maka aku pun marah. Fadarabtu wajhah, aku pukul wajahnya. Fajahada Finhas. Ternyata Finhas berdusta, menyatakan aku tidak mengatakan seperti itu. Astagfirullah. Sudah berbuat kufur ditambah dengan kedustaan.
sudah berdusta, ditambah yang ketiga, menuduh bahwa itu adalah ucapan Rasulullah SAW. Aku tidak berkata begitu. Yang berkata begitu, apa yang disebutkan tadi oleh orang yang katanya ngaku-ngaku Nabi? Apa maksudnya? Maksudnya ayat tadi. Man yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang mau meminjamkan pinjaman yang baik. Ini semua orang Arab tahu bahwa maknanya adalah siapa yang mau untuk bersedekah, berinfak, yang kemudian Allah akan balas yaumul qiyamah dengan berlipat kali. Tetapi orang ini astagfirullah bersilat lidah. Si Yahudi, aduwallah, musuh Allah ini berkata, yang berkata seperti itu kalian sendiri. Di dalam kitab kalian sendiri mengatakan seperti itu. Kami dilarang riba. Masa Allah sendiri berbuat riba? Hati-hati khonifdina azakumullah. Yang seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ahli filsafat. Yahudi pendahulunya, ahli filsafat pelanjutnya dan penerusnya. Ini kan berarti fakir minta pinjaman, dan kemudian dikatakan dalam ayatnya kami akan balas dengan mudha'afah, dengan berlipat kali, dan itu riba. Pinjam kemudian dibalas dengan berlipat kali. Astagfirullah. Benar-benar kufur yang sangat plus mujadil, ahli debat. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang tadi mengatakan aku tidak berbicara seperti itu, aku tidak mengatakannya, berdusta, Allah turunkan ayat tadi, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh-sungguh Allah telah mendengar ucapan mereka yang berkata bahwa Allah fakir dan kamilah yang kaya. Kami akan catat ucapan mereka dan kami akan azab mereka. Duqu azab al-hariq. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh Sa'di menyebutkan dengan kalimatnya hada an qauli haula'il mutamarridin. Mengapa beliau tidak menyatakan Yahudi? Sesuai dengan ayatnya. Ayatnya juga tidak menyebutkan Yahudi. Ayatnya menyebutkan qalu atau alladzina qalu, orang-orang yang berkata. Hatta ta'ummu, hingga ayatnya mencakup siapapun. Yahudi yang mencerca Allah di zaman Rasulullah SAW, yang dipukul sama Abu Bakar, ataupun orang Yahudi yang lain, ataupun para ahli filsafat, ataupun para mujadil, ataupun siapapun yang berkata hari ini dalam hatinya, kenapa kau meminta sama saya? Allah kan kaya raya, kenapa minta sama saya? Ini sama. Sehingga beliau Syekh Sa'di tidak menyebutkan Yahudi, tapi menyebutkan semua para mutamarridin. Wa minal mutamarridin al-yahud wal munafiqun wa amsaluhum. Wassallallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik